Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Sehat selalu dong. Dingin-dingin nih. Bekasi sekarang hujan. Baru selesai hujan. Alhamdulillah. Alhamdulillah baru selesai hujan. Hari ini kita mau kedatangan tamu nih. Siapa ya? Asik. Nih kayak gini nih baru oke nih. Nih. Hari ini nggak boleh gagal ya. Aku positif banget nih hari ini. Aku seger banget karena aku kedatangan tamu dari jauh. Iya. Halo, Halo. halo. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Suaraku rapi jelas ya? banget. Iya Jelas, nih. jelas, jelas, jelas. Aduh, pengen sih Hujan pakai nggak di kaos, sana? cuman nggak enak nih. Enggak kok, rapi banget dah. Masya Aduh. Allah, luar biasa. Sehat ya. Aku Alhamdulillah. Ini udah panggilnya apa nih? kebetulan kemarin lagi nggak enak badan. Om, kakak. Cuman sekarang udah Oh udah enakan gitu. sih. Heeh. Oh udah enakan, alhamdulillah. Aku panggilnya apa nih? Om, kakak. Bebas. Oh bebas. Oke, aku panggil kakak aja ya. Boleh, boleh, boleh. Siap, siap. Oke, sebentar aku intro dulu ya. Oke, selamat malam semuanya. Hari ini seperti flyer yang udah aku share sebelumnya, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih. Itu sih menurut opini saya ya, suka-suka saya karena ini acara saya. Jadi tamu saya malam ini ya bernama sebentar. Aku harus lihat contekan karena takut salah lagi. Semalam aku salah soalnya. Jadi aku lihat contekan dulu nih guys. Ya. Hari ini aku kedatangan tamu seorang yang luar biasa. Jadi kalau menurut aku beliau adalah pekerja yang di balik layar kayaknya, di balik layar kebahagiaan, senyum anak-anak yang ada di daerah-daerah yang sedang tertimpa musibah. Sepertinya begitu. Kalau dari cerita yang aku dengar, halo hadir, terima kasih, waalaikumsalam, pemirsa setia nih, terima kasih sudah hadir Bapak Setiawan Beni. Oke, sebentar ya, di manakah? Oke, karena udah ada hadir, gimana kalau kita persilakan beliau untuk memperkenalkan diri Siapa? Aku. sendiri deh. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Silakan Om. Iya. Kita santai aja ya Om ya. Iya, Aku benar, benar, jadi santai aja. deg-degan nih. Om biasanya ketemu sama ekspatriat, sekarang ketemu saya, ibu rumah tangga. Enggak lah. Aduh, Silakan, ya, silakan Kak, ya silakan Kak. mungkin seperti yang sudah ya apa mungkin Di share teman-teman semua sebelumnya. dia di share apa udah tahu sebelumnya ya dari Iya, informasi yang di share. Saya Fajar, saya dari Save the Children. Kebetulan posisi saya sekarang di Save the Children sebagai program koordinator di bagian program mental health and psychosocial support atau apa ya kalau diterjemahnya itu dukungan psikososial dan kesehatan jiwa. Masya Allah, jiwa tuh ya. Oke. Itu sih Terus, paling apalagi rumah di oke, Bekasi. rumah di Bekasi. Om udah married belum Om? Udah dong. Oh udah, iya 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 iya. Baik 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 baik. Oke, jadi itu sekilas info pekerjaannya ya. Karena pasti pada penasaran nih apa sih itu. Halo hadir, waduh, aduh. Oh, iya iya hadir hadir. Terima kasih Bunda Eva Soliva Mei. Oke, sekilas pekerjaannya dari Om Fajar itu sendiri ya. Terus hari ini kan kebetulan kita temanya adalah dari anak oleh anak dan untuk anak nih Om. Kita langsung aja ya gitu Boleh, karena boleh, boleh. kebetulan nih tadi pagi aku tuh ada agenda untuk menghadiri peluncuran dari apa namanya program guru belajar dan berbagi. Jadi Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu launching itu tadi pagi. Nah ternyata ketika menghadiri
acara tersebut tuh ada disinggung tentang ini gitu loh. Jadi ada perwakilan dari guru-guru yang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri atas program yang sudah diadakan nih. Katanya terima kasih Pak Menteri sudah mengadakan program untuk kami belajar dan berbagi gitu. Ternyata pemerintah berpihak ya kepada guru gitu katanya. Terus di samping pemerintah menuntut guru, Waalaikumsalam Ibu Apriani Lia, terima kasih dukungan supportnya. Oke, di samping pemerintah menuntut guru untuk membuat pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, ternyata pemerintah juga hadir di barisan guru gitu katanya tadi pagi tuh. Nah, kalau dari kalimat Pak Menteri tadi pagi, terus menurut pandangan dari kakak sendiri itu bagaimana tuh Om berkaitan dengan tema kita? Itu ya terkait dengan apa pemerintah hadir, maksudnya Iya, yang tadi pembelajaran harus dari anak, terus topik kita kan hari ini kan dari anak, oleh anak, dan untuk anak nih. Berarti kan sejalan banget ya kalau di dunia iya kependidikan tuh kita harus membuat pembelajaran yang memang memihak pada anak. Nah, di iya keseharian benar. juga harus seperti itu juga kan Om ya? Iya, iya sepertinya sebenarnya kalau misalnya kita dikaitkan dengan apa ya, dengan hak anak ya, sebenarnya salah Iya. satu yang mungkin juga apa orang-orang juga tahu bahwa yang termasuk dalam prinsip hak anak itu kan hak di mana anak itu punya hak untuk berpartisipasi. Nah, Betul. partisipasi ini bukan hanya ketika mereka punya suara, mereka kemudian menyampaikan apa yang mereka ingin apa ya, ingin sampaikan kepada orang dewasa, tapi bagaimana juga suara mereka itu bisa diaplikasikan gitu, bisa diimplementasikan ya dalam banyak hal, entah dalam pembangunan gitu atau misalnya dalam dalam bahkan dalam pendidikan, misalnya terkait dengan apa ya materi-materi misalnya materi-materi yang anak-anak ingin pelajari di sekolah. Sebenarnya anak-anak juga punya punya apa ya punya andil sebenarnya kalau ada apa ya ada kesempatan yang diberikan kepada anak-anak. Misalnya kalau memang materinya mungkin tidak bisa dirubah gitu ya. Minimal misalnya gaya-gaya pembelajaran atau misalnya metode metode bagaimana nih guru-guru mengajar di sekolah gitu bisa sebenarnya anak-anak bisa ditanyakan misalnya kalian maunya gimana nih nyamannya gimana nih kalau misalnya hari ini kita belajar gitu misalnya apakah kalau sekarang kan karena modelnya online ya mungkin ya kita bisa tawarkan aja kan anak misalnya kalian nyaman nggak kalau misalnya belajarnya pakai Zoom misalnya atau kalian suka nggak kalau misalnya kita sekali-kali belajarnya lewat WhatsApp grup deh misalnya gitu. Nah, itu kan sebenarnya anak-anak itu punya punya apa ya, punya kesempatan sebenarnya untuk memilih gitu, apa yang mereka sukai gitu. Atau misalnya mungkin kadang-kadang ada anak yang pengennya, Bu atau Pak bisa nggak sih kalau misalnya kami belajar ketemu gitu. Nah, apa ya, hal seperti itu kan pasti sangat wajar. Namun namun kita mungkin sebagai orang dewasa dalam hal ini pengajar, ya sampaikan aja bahwa mungkin untuk saat ini belum bisa. Tapi kalau misalnya kamu punya ide, bagaimana caranya agar kita tetap belajar, tapi tetap bisa menjaga jarak, kalian juga aman, nah nggak apa-apa, kamu sampaikan coba gitu misalnya. Nah itu kan sebenarnya salah satu cara bagaimana kita sebagai orang dewasa dalam hari ini apa pengajar itu bisa tetap apa ya menjalankan apa partisipasi anak gitu. Walaupun sebenarnya apa ya kadang kita berpikir ah nggak mungkin lah masa iya anak-anak itu punya suara dia kan masih kecil dia kan mereka kan belum ngerti kita aja apa orang dewasa aja butuh belajar apalagi anak-anak mungkin banyak orang yang berpikir seperti itu tapi sebenarnya kalau memang anak-anak itu punya apa ya bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka biasanya banyak hal sih sebenarnya yang mungkin bisa mereka berikan kepada kita gitu justru inspirasi itu muncul dari anak-anak gitu kadang ya kita berpikir mungkin inspirasi bisa muncul dari buku atau misalnya kita ketemu dengan apa ya orang-orang senior atau misalnya orang yang ahli nggak usah jauh-jauh sebenarnya anak-anak yang ya apa murid-murid kita itu juga sebenarnya mereka punya banyak hal yang bisa menginspirasi kita gitu itu sih mungkin yang bisa aku sampaikan tuh Mbak Yuli. Gini loh, kadang kan gini ya, sebagai orang tua itu kadang suka ada rasa egoisnya ya, maksudnya
kan baru kalau menurut maksudnya baru-baru sekarang nih digemborkan tentang hak anak, tentang sekolah ramah anak, gitu kan. Ada bahkan deklarasi ramah anak dan lain sebagainya. Benar-benar digaungkan kita harus melindungi yang namanya hak anak gitu loh. Nah, ini masyarakat umum nih butuh banget edukasi tentang anak itu sebenarnya seperti apa sih, apalagi Om nih kalau nggak salah kan bekerja di Save the Children ya. Save the Children kalau menurut arti dalam bahasa Inggris, save kan menyelamatkan, children anak-anak. Maksudnya emang benar gitu situasi sekarang harus gitu ya ada kalimat menyelamatkan anak-anak. Kondisinya seperti apa sih sebenarnya anak-anak sekarang ditambah pandemi dan lain-lain gitu? Sebenarnya kondisi anak-anak apa ya, kalau kita hanya melihat yang ada di sekitar kita gitu ya, kita hanya melihat anak-anak yang mungkin apa ya ceria, bahagia, senang-senang aja, ya mungkin kita menganggap bahwa sepertinya tidak ada apa-apa kok, kayaknya anak-anak itu aman-aman aja. Tapi kita tidak pernah tahu loh, justru di balik senyuman mereka, di balik apa ya tawanya mereka, kita tidak pernah tahu apa yang mereka alami gitu. Bisa saja ketika di rumah anak itu bisa mendapat anak itu justru malah mendapat kekerasan dari orang tuanya, atau mungkin ketika misalnya anak itu pulang sekolah gitu ya, dia seneng gitu kan pulang sekolah, nilainya bagus, belum tentu loh nilainya bagus itu karena memang dorongan dari dirinya, bukan karena paksaan, bukan karena pengaruh mungkin orang tuanya yang memaksakan anak harus nilainya bagus, atau mungkin gurunya yang terlalu memaksa anaknya harus apa ya nilainya juga bagus gitu. Padahal sebenarnya anak itu pengennya yang biasa-biasa aja gitu. Nah itu adalah situasi-situasi yang sebenarnya kita tidak pernah tahu gitu. Makanya kenapa informasi-informasi tentang anak-anak ini harus dilindungi, kenapa ada sekolah ramah anak gitu kan. Karena memang anak bukan hanya sekedar kita melindungi anak, memastikan anak itu apa ya mendapat pendidikan yang layak, dapat makanan yang bergizi atau dapat pakaian yang bagus, dapat rumah, tapi banyak aspek yang harus kita pastikan gitu. Karena banyak juga orang tua yang menganggapan bahwa misalnya ketika mereka sudah mereka sudah memberikan pakaian yang layak, misalnya mereka sudah menyekolahkan anaknya di sekolah yang paling bagus misalnya, standarnya standar internasional. Tapi apakah anak tapi kadang ketika ditanyakan ke anak, apakah anak itu merasa nyaman atau tidak, belum tentu. Kadang ada anak yang berpikir bahwa sebenarnya saya nggak suka kayak gini, sebenarnya saya nggak terlalu senang kalau misalnya sekolah di sini misalnya, karena di sini terlalu banyak ini segala macam gitu. Nah itu yang mungkin mungkin perlu kita pahami lagi lebih dalam gitu. Apakah selama ini kita sudah benar-benar mengenal anak? Apakah selama ini kita sudah benar-benar memenuhi hak-hak mereka gitu? Makanya kenapa penting bagi kita semua sebagai orang dewasa, karena posisi kita adalah orang dewasa. Anak-anak ini kan belum mampu untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka belum paham apa yang sebenarnya terjadi di luar sana gitu. Kita sebagai orang dewasa, tugasnya adalah untuk memastikan bahwa anak-anak ini mampu melindungi diri mereka sendiri dan paham gitu bahwa di luar sana banyak hal-hal yang harusnya mereka anak-anak ini jaga gitu diri mereka gitu. Itu sih paling yang bisa aku sampaikan Mbak Yuli. Jadi memang bukan berarti ketika misalnya kita lihat dari luarnya anak itu kayaknya senang-senang aja, bahagia aja, udahlah anak ini nggak usah dilindungi, bukan seperti itu gitu. Mau anak itu kaya, miskin gitu ya, anak itu tinggal di lingkungan yang sudah dilindungi, atau anak itu tinggal di lingkungan yang mungkin kumuh, itu semua berhak, semua anak itu punya hak gitu. Dan hak mereka itu hak yang dilindungi oleh orang dewasa gitu. Itu sih paling. Jadi di sini kita sebut bukan pemerintah atau institusi ya, tapi tapi kata orang dewasa gitu ya. Iya, benar. Iya, wah sebentar aku sapa dulu ya. Ini ada Fani Gartini Adianti. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mama. Halo, terima kasih sudah hadir. Sehat-sehat. Iya. Jangan lupa ya teman-teman, bunda-bunda semua yang sudah nonton, jika ada pertanyaan nih, kebetulan hari ini tamu kita adalah seorang pekerja sosial dan memang bergelut di dalam
bukan peranakan ya, maksudnya benar-benar benar-benar membela hak anak gitu. Kita tuh harus tahu kalau anak itu punya hak. Jadi jangan hanya kita menuntut anak untuk nurut. Kadang kan orang tua tuh kalau di zaman dulu kan kayaknya kalau anak ngeliatin aja atau yang muda matanya sedikit lebih besar daripada yang tua tuh udah kayaknya tuh oh dia marah nih. Oh dia songong nih gitu kan. Nah sekarang tuh nggak gitu ya. Sekarang itu kita sebagai orang dewasa kan harus mengajarkan tentang hak dan kewajiban. Ternyata tuh Iya, bukan betul. hanya kita menuntut anak untuk melakukan kewajibannya, tapi kita juga harus memenuhi hak-haknya nih. Iya. Betul. Nih terima kasih nih bunda-bunda nih, ada Bunda Nur Aziza, Bunda Susiwartina ini. Bunda Susiwartina ini beliau punya anak yang luar biasa nih. Beliau punya anak kebutuhan khusus dan alhamdulillah sekarang kayaknya udah SMP deh. Bunda Susi, boleh di komen nih ya tentang pengalamannya nih, bisa sharing langsung. Mungkin ada yang mau ditanyakan dengan bolehlah, kalau ini pendapat saya karena ini acara saya, ini pendapat saya. Jadi saya mengatakan Kak Fajar ini sekarang ahlinya. Jadi antara kita berdua maksudnya. Nggak boleh nolak ya, nggak boleh nolak. Aduh, Ya, berat lalu banget. ada Bunda Dewi Rona. Ya, terima kasih Bunda sudah hadir. Ya, terus ada Bunda Devi Rohatiningsih, Bunda Eva, Mbak Yanda Insetiaji. Oke, banyak banget nih. Halo, wah ini ada Kak Okta. Halo, selamat malam Kak Okta, sehat ya? Ini ada pemanah nih hadir. Kak Okta gimana, sudah punya momongan belum? Ya. Oke, yang mau tanya silakan tulis di komen ya, nanti dijawab sama Kak Fajar, tapi jangan menuntut tentang kepuasan. Oke, kembali lagi, hak Ah, anak. Tadi katanya sebagai orang dewasa kita harus memenuhi hak anak. Dan hak anak itu banyak banget ya. Ya Om ya, iya. itu banyak banget. Nah sekarang nih kira-kira nih kalau kita boleh kecilin lah jadi 5 lah. Sebenarnya tuh yang harus paling urgent lah di masa pandemi ini nih, yang paling urgent, yang kira-kira penting banget nih, yang kayaknya sudah tidak diindahkan lagi oleh orang Hmm. dewasa nih, hak anak yang mana sih yang sekarang tuh diabaikan oleh kami para orang dewasa gitu. Sebenarnya kalau kalau apa ya, kalau bicara soal hak itu ya bener banyak banget ya, Mhm. Iya hak anak betul. itu kan. Tapi Mhm. kalau misalnya kita perkecil lagi, kita nggak usah jauh-jauh dulu deh. Kita lihat dari Mhm. prinsipnya dulu aja. Betul. Prinsipnya itu kan prinsip dasarnya itu kan anak itu punya hak untuk hidup, tumbuh Mhm. kembang, mendapat perlindungan, dan juga berpartisipasi. Nah, sebenarnya dari 4 prinsip itu dalam situasi pandemi ini sudah apa ya, sudah tidak bisa dipisahkan. Artinya itu saling terkait gitu, dan mau tidak mau 4 prinsip dasar ini harus dipenuhi gitu dalam dalam Mhm. situasi apapun, maupun itu situasi non pandemi maupun di situasi pandemi gitu. Namun kan kadang prakteknya itu bisa beda-beda. Misalnya dalam situasi saat ini nih, karena apa Mhm. ya? Karena misalnya ini lagi pandemi, anak-anak kan tidak boleh keluar. Sebaiknya kalau misalnya mau bermain ya bermain di dalam rumah aja gitu. Nah itu kan Mhm. sebenarnya salah satu cara bagaimana kita sebagai orang dewasa itu memastikan bahwa anak itu terpenuhi haknya, hak perlindungan gitu. Anak Mhm. itu terlindungi dari situasi yang membahayakan mereka, itu kan dalam hal ini adalah virus COVID-19 atau virus corona. Itu kan kita sudah memenuhi hak anak di situ. Kemudian misalnya ketika apa ya, ketika anak bertanya kepada orangnya, kenapa sih mama atau papa, aku kan mau main, lihat tuh teman-teman aku aja di luar udah pada main, masa aku sendiri kok yang nggak main gitu. Nah ketika orang tuanya memberikan informasi, dek kamu tahu nggak situasi saat ini walaupun sekarang mungkin apa ya berbeda dari tahun lalu, tapi pandemi masih belum selesai gitu. Artinya kita semua sebenarnya masih disarankan untuk tetap ada di rumah. Nah, itu kan berarti orang tua sudah memenuhi hak di mana anak itu punya hak untuk mendapat informasi. Nah, di situ orang tua sudah memenuhi itu, Mhm. sudah Mhm. memenuhi hak memberikan informasi, gitu kan. Terus kemudian, oh ya udah, gimana kalau misalnya ada anaknya sudah dapat informasi dari orang tuanya. Kalau gitu, boleh nggak kalau misalnya
aku masih telepon-teleponan sama teman-teman aku. Boleh, mau pakai apa misalnya? Aku mau pakai handphone, boleh nggak? Handphone mama misalnya. Boleh aja, tapi menurut kamu kalau misalnya misalnya mama kasih handphone, kamu pakai buat telepon aja atau mau kamu pakai buat games? Nah, itu kan sebenarnya ada apa ya? Ada diskusi sebenarnya antara orang tua dengan anak. Yang sebenarnya itu mungkin jarang ya. Saya percaya bahwa banyak orang tua yang apa ya, tetap menggunakan cara seperti itu. Tapi banyak juga mungkin orang tua yang lupa gitu bahwa sebenarnya diskusi kecil itu sebenarnya juga salah satu cara bagaimana orang tua itu memberikan hak pada anaknya. Hak untuk mendapat informasi, hak untuk berpartisipasi. Di situ kan berarti kan orang tua memberikan apa ya, kesempatan anak untuk memilih nih. Oke, kalau misalnya dipinjemin ada handphone, berarti itu harus dipakai buat komunikasi aja dengan teman-temannya, bukan untuk dipakai buat main games gitu misalnya. Oke, kalau misalnya mau dipakai buat main games, tanya kepada anaknya, kira-kira kalau kamu diizinin main games, mau berapa menit gitu misalnya. Ya, itu kan sebenarnya salah satu cara kita berdiskusi dengan anak. Jadi ketika kita bayangan kita tuh mungkin berat ya kalau misalnya kita ini sebagai orang dewasa memenuhi hak anak. Padahal sebenarnya dengan cara-cara yang mungkin sederhana itu sudah bisa kita lakukan gitu. Dan anak kadang juga apa ya, anak tidak melulu loh kok menuntut hal-hal yang lebih gitu kepada orang dewasa, dalam hal ini orang tua. Kadang hal-hal yang sederhana, hal yang simple itu sebenarnya sudah cukup membuat mereka nyaman gitu. Dan berangkat dari situ aja gitu sebagai orang dewasa. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan misalnya dengan apa ya, situasi di sekolah gitu ya, itu juga bisa kita terapkan kepada anak-anak gitu. Misalnya ketika ya tadi contohnya gitu, kalau misalnya kita ingin mengadakan belajar online gitu misalnya ya. Kalau selama ini mungkin hanya kirim tugas aja kan ya, kirim tugas pakai link Google gitu kan. Mungkin bisa seminggu sekali bisa ditawarkan kepada anak-anak. Gimana kalau misalnya mulai minggu depan kita pilih antara hari Senin sampai Jumat, terserah deh teman-teman mau model belajarnya mau seperti apa misalnya, atau mau pakai Instagram misalnya. Tapi kan kalau SD kan mungkin belum boleh kan ya, karena kan ada batasan usia itu untuk boleh punya Instagram itu usia 13 tahun gitu. Dan mungkin bisa pakai cara-cara yang lain. Dan menurut saya pribadi sih, anak-anak itu punya banyak ide dan tidak ada salahnya ketika teman-teman dari guru itu memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk menemukan cara mereka sendiri yang nyaman seperti apa nih belajar gitu di masa pandemi seperti ini. Itu sih mungkin. Jadi jadi intinya jadi orang dewasa itu harus bisa menemukan cara bagaimana menemukan bonding ya, bonding terhadap anak-anak gitu, supaya mereka tuh ngerti, paham tentang situasi yang sedang terjadi saat ini gitu misalnya, atau memahami tentang masalah yang sedang kita alami saat ini, seperti itu ya. Jadi setiap saat harus selalu mengadakan komunikasi serta menciptakan lingkungan yang baik. Nah, wah udah ada yang tanya ini. Kita masuk ke pertanyaan dulu deh sambil Ya, aku boleh. mencatat pertanyaan selanjutnya. Oke, Kak Fajar, apakah kita selaku orang tua kalau melarang sesuatu yang anak kita inginkan, termasuk membunuh potensi, bahasanya, membunuh potensi anak tersebut, Kak? Kalau melarang sesuatu yang anak kita inginkan, contoh mungkin maksudnya gini, kalau misalnya apa sih namanya, dalam pandemi ini kan pasti belajar itu lewat HP ya kayak, terus kadang-kadang kan kita kan agak sulit untuk ngasih batasan-batasan nih ke anak gitu kan. Nah itu kita termasuk membunuh atau tidak potensi anak tersebut? Ya, silakan. Iya, sebenarnya kalau apa ya, banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini ketika saya juga waktu itu berbagi dalam sesi training tentang pengasuhan. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh sering muncul gitu sebenarnya. Banyak orang tua yang berpikir bahwa sebenarnya boleh nggak sih kalau ngelarang anak? Sebenarnya kalau kita memberikan sesuatu kepada anak tanpa melarang apapun itu boleh nggak sih? Itu jadi serba salah kan? Sebenarnya melarang itu justru tidak apa-apa gitu. Yang salah adalah kalau misalnya
jadi gini, ini saya bicara soal pengasuhan positif ya, gitu ya. Iya, Yang namanya mengasuh anak itu kan dibilang gampang enggak, dibilang susah juga tidak. Yang penting adalah betul. komitmen, yang penting adalah Hmm, konsisten sebenarnya. Nah, kalau misalnya ada orang tua yang melarang anaknya misalnya untuk main, gitu. Kalau kalau misalnya kita lihat eh, ini mainnya main apa dulu, misalnya. Kalau misalnya dia mainnya main api, misalnya dia main korek, kita sebagai hmm, orang tua wajar nggak kalau misalnya kita melarang? Itu wajar gitu. Karena apa? Karena bermain korek api itu nanti akan membakar kulit kita gitu. Nah, hmm. ketika kita misalnya sebagai orang tua nih melarang, pernah nggak atau sempat nggak kita menjelaskan alasannya kenapa kita melarang? Kemudian setelah kita menjelaskan alasannya kenapa kita melarang, pernah nggak kita memberikan kesempatan anak untuk berdiskusi? Misalnya kita melarang untuk anak itu tidak melakukan hal ini, tapi kita pernah nggak memberikan pilihan kepada anak. Contoh misalnya, Dek, kamu kan itu sedang bermain korek, atau kamu jangan Hmm, itu bahasanya terlalu formal ya. Dek, kamu kok main korek sih, misalnya. Itu kan bahaya, nanti kan bakal kebakaran gitu. Sebaiknya hmm, sebaiknya jangan ya, misalnya. Tapi kan si anak itu kan nggak ngerti kenapa dia nggak boleh. Sedangkan dia ngelihat bapaknya atau ibunya itu nyalain api pakai korek gitu kan. hmm. Ya Nah, betul. itu harus dijelasin deh, kenapa nggak boleh main korek, karena korek itu tidak sembarangan. Kalau misalnya kita sembarangan bermain korek, itu nanti akan membakar kulit kita gitu. Kenapa kamu nggak coba bermain yang lain misalnya? Tuh, di situ kan ada mainan kamu banyak banget gitu. Kenapa kamu nggak main mainan itu aja? Kalau korek ini sebenarnya tujuannya untuk nyalain kompor misalnya, atau Hmm, atau misalnya bikin apa gitu kan. Kita harus jelasin alasannya kenapa. Jadi ketika kita melarang sesuatu, kita harus jelaskan alasannya kenapa gitu. Misalnya ketika ada anak minta motor misalnya, nah ini anak-anak remaja nih biasanya, hmm, bunda atau ayah, aku boleh nggak minta motor? Kita harus jelaskan alasannya kenapa gitu. hmm, Kalau misalnya kita ingin melarang anak kita untuk untuk membelikan dia motor, Dek, kamu tahu hmm, nggak kalau misalnya naik motor itu syaratnya apa ya kira-kira misalnya? Kalau misalnya mereka tidak tahu, kita sampaikan syarat untuk seseorang itu boleh mengendari motor itu mereka harus punya SIM. Kamu tahu nggak cara kita biar dapat SIM itu seperti apa? Nah, itu kan sebenarnya salah satu cara kita memberikan pemahaman kepada anak. Bukan berarti ketika kita melarang kita stop aja melarang gitu. Kita harus sampaikan hmm, nih, jelaskan dulu alasannya kenapa agar anak itu paham. Banyak orang tua yang hanya sekedar bilang enggak, tidak, pokoknya hmm, enggak gitu misalnya, tapi tidak memberikan hmm, alasan. Sangat wajar ketika anak akhirnya mencari tahu jawabannya sendiri ke teman-temannya, atau mungkin nanti ketika usianya sudah semakin bertambah, ya anak jadi akan melakukan hal itu kepada orang tuanya. Misalnya ketika orang tuanya nanya, Dek, kamu mau kemana? Kamu kan nggak boleh, ini masih malam. Enggak, aku mau keluar, pokoknya aku mau keluar. Ibu nggak perlu tahu alasannya kenapa. Mungkin anak itu belajar dari orang tuanya gitu. Itu ada salah betul. satu ada salah satu situasi yang mungkin tidak kita sadari sebagai orang tua gitu. Ya ada Hmm. pepatah mengatakan apa yang kita tuai ya itu nanti akan kita itu yang akan kita dapatkan gitu. Nah, itu Aduh, aku merinding nih. situasi-situasi yang kita hadapi sebagai orang tua gitu. Jika kita berhadapan dengan Iya, iya, betul. anak-anak, apalagi misalnya anak-anak ingin sesuatu, ya itu adalah situasi-situasi yang wajar gitu. Itu Jadi paling sebagai oke, jadi sebagai orang dewasa kita juga harus hati-hati dalam memberikan jawaban kepada anak ya. Karena iya. anak-anak itu pengingat terbaik. Dia Mm-mm. dia itu selalu mengingat apa yang dikatakan oleh orang tuanya ya Kak ya. Bener. Dan mereka itu imitate, maksudnya meniru, meniru apa yang dikerjakan, dilakukan atau yang dicontohkan oleh orang dewasa di sekitarnya. Betul seperti Iya, itu ya Kak ya? benar. Makanya kenapa Oke. ketika kita ya itu tadi ketika kita ingin menjelaskan kepada anak daripada kita menyampaikan hal yang tidak baik, karena kan anak ini peniru. Kenapa kita nggak menyampaikan hal-hal yang baik aja? Ya hal-hal baik tersebut Mm-mm. itu nanti ditiru oleh anak, diingat terus oleh Mm-mm. anak gitu. Dan nanti ketika dia dewasa, dia akan menerapkan hal itu dan nanti anak itu akan berpikir bahwa oh ini yang pesan dari orang tuaku kepadaku waktu dulu waktu masih kecil gitu. Itu sih. Jadi melarang Ya. itu boleh, yang penting kita harus menyampaikan alasannya kenapa kita harus melarang. Jadi bukan berarti
bukan berarti itu jadi membunuh potensi, enggak sih sebenarnya. Tapi Oh, enggak ya. lebih pada mengajarkan anak mana yang benar dan mana yang salah. Itu aja. Kalau situasinya nih, namanya secara pandemi Kak, ekonomi juga lagi sulit, ayah kerja capek gitu ya, terus ibu butuh penyaluran kan, dengan ngerumpi di luar, terus anak rewel kan, secara nggak langsung kan pasti, aduh udah deh nggak usah nanya-nanya, kerjain aja, kalau nggak bisa nyontek aja tuh sama yang nyetorin tugas, misalnya gitu kan, kadang kan ibu-ibu kan gitu Kak, maksudnya, Iya, iya kan benar. kita maksudnya sebenarnya dalam hati mah kita nggak mau gitu kayaknya nyakitin anak kita, tapi kadang kan beban kehidupan dia begitu tinggi gitu Kak. Mungkin Iya, iya, Kakak iya. bisa kasih inspirasi nih, maksudnya apa sih yang harus dilakukan oleh ibu-ibu muda yang seperti saya yang nggak bisa nahan emosi gitu Kak. Kadang kan aduh aku kan juga Iya. butuh waktu ya, ibu kan lagi ngobrol nih sama tetangga, bisa nggak ganggu gitu kan, gitu apa tuh kira-kira nih sebelum kita lanjut ke pertanyaan Iya. selanjutnya nih, ini soalnya udah ada Iya. yang ngantri nanya nih, Jadi, gimana Kak? iya benar. Jadi orang tua itu, jadi ada pertanyaan gini, boleh nggak sih orang tua itu marah? Nah, Ya, ya oke. menurut Mbak Yuli, gimana? Boleh atau enggak kira-kira? Orang Iya, tua itu iya. marah. Ini untuk menjawab tadi i- pertanyaan tadi. oh, boleh atau enggak? Kalau Heeh. saya sih bilang boleh karena harus ada Iya, penyaluran kan, benar. tapi terkontrol gitu Hmm, mungkin dia. iya benar. Jadi kalau misalnya, iya benar. Jadi memang orang Bener tua ya? itu, kalau misalnya pertanyaan boleh nggak sih kalau misalnya marah? Boleh. Manusiawi, Heeh. marah itu manusiawi. Gitu. Yang mungkin tidak tepat adalah ketika kita marah, ya, itu disertai dengan adanya kontak fisik atau Oke. ada serangan lisan yang melukai hati orang lain termasuk anak-anak. Itu yang tidak boleh gitu. Hmm. Jadi pada dasarnya marah itu boleh gitu. Misalnya kita lagi marah nih, ya sebisa mungkin Mm-mm. ya kalau misalnya kita marah, kita tahu bahwa mungkin marahnya kita ini akan apa ya, mungkin membuat anak itu jadi terluka hatinya, ya lebih baik kita apa ya, stop dulu, misalnya kita pergi, kita keluar rumah dulu, tarik nafas misalnya, atau kita ke dapur dulu, atau kita ke kamar mandi misalnya, pura-pura mau mandi padahal sebenarnya kita kesel. Setelah kita reda baru kita ngobrol sama anaknya gitu, karena kenapa, ketika kita marah sebenarnya kalau misalnya kita bicara dari ini ya, dari otak ya, itu sebenarnya otak bagian perasaan itu yang menguasai gitu. Otak logika itu sedang tidak berfungsi. Jadi otak berpikir itu sedang dikuasai oleh otak perasaan gitu. Mm-mm. Oleh karena itu, ketika misalnya kita emosi, ya, karena kita dikuasai oleh otak perasaan, ya udah, jadi kita semakin tidak bisa mengontrol, logika tidak main, ya kita jadi melakukan hal yang menurut kita itu benar, termasuk ketika kita Mm-mm. mukul. Karena Mm-mm. mukul menurut otak perasaan kita itu mungkin benar gitu. Padahal kalau kita menggunakan otak logika, ya, hal seperti itu mungkin tidak baik gitu. Makanya kenapa ketika dalam situasi marah, sebaiknya kita mencari cara bagaimana caranya agar marahnya kita itu tidak sampai melakukan kontak fisik atau tidak sampai Mm. melukai hati orang. Kita bisa pergi kemana atau kita ngapain, kayak misalnya masak, misalnya kita lagi marah nih, udah nggak usah ngomong, masak aja udah. Motong wortel gitu kan, mukul-mukul kentang misalnya gitu kan, yang penting Oh, alihkan ya, ya oke, dialihkan alihkan. gitu, jangan Oke, sampai oke. kemarahan kita itu justru malah tersalurkan kepada, ya amit-amit jangan sampai kejadian misalnya ke anak kita gitu, itu yang justru malah nggak bagus, atau misalnya justru malah menyalurkannya ke pasangan kita, sama aja dong, itu kayak mencontohkan ke anak bahwa kalau marah berarti kita harus ke pasangan kita gitu. Dan Hmm. jadi sebenarnya marah itu nggak apa-apa gitu, dan ya menurut saya cara yang tepat adalah lebih baik kita ya pergi kemana, atau misalnya tadi kalau salah satu cara kita buat nyalurin marahnya kita tuh dengan ngerumpi misalnya, ya nggak apa-apa, kita keluar ketemu tetangga ngobrol-ngobrol gitu sampai kita tenang, balik lagi ya, misalnya Nah, anaknya baru. ngikut, terus Nah, ngerengek gimana, Kak? itu balik lagi ya ke situasi usia Oke. anaknya. Kalau misalnya Oh, gitu. anak-anaknya masih di bawah 10 tahun, ya, mau tidak mau kita harus mencari cara gimana caranya agar kita ini sedang mengalihkan marah kita tapi nggak kelihatan. Nggak usah jauh-jauh, ke kamar mandi aja misalnya. Dek, aku mau mandi dulu Iya. bentar. Habis mandi, kita ngobrol lagi misalnya gitu. Tunggu ya misalnya. Itu kan sebenarnya salah satu cara.
Dan saya yakin banyak cara yang bisa kita lakukan. Gitu. Betul, betul. Entah kita misalnya ke kamar, atau misalnya kita ngapain, kayak, Dek, sebentar ya, aku mau kesini dulu, misalnya gitu. Atau pura-pura ke warung, kayak misalnya. Padahal sebenarnya di warung itu kita lagi, di jalan mau ke warung itu kita lagi kesel banget gitu. Tarik Tapi nafas, pastikan kalau misalnya oke. udah sampai rumah, kita udah tenang, baru ngobrol sama anaknya gitu. Nah kalau tadi kejadian misalnya, ada anak nih manfaatin kesempatan nih, ada teman-temannya orang tuanya, Betul, ya betul, udah, betul. mau tidak mau turutin dulu ya, mau nggak mau itu harus diturutin dulu karena mungkin udah Turutin. kebiasaan anaknya gitu. Mm-mm. eh Kalau misalnya itu sudah selesai, misalnya udah pulang nih teman-teman si orang tuanya itu ya, baru kita ngobrol sama anaknya. Dek, menurut kamu yang kamu lakukan tadi itu sudah benar atau salah menurut kamu? Menurut kamu ketika kamu minta sesuatu di depan teman-teman ibu atau teman-teman ayah, itu benar atau salah? Menurut kamu gimana? Nah itu kan sebenarnya salah satu cara kita untuk mengajarkan anak gitu, bahwa Dek, kalau gitu sebenarnya itu nggak baik. Lain kali kalau kamu mau minta, kamu panggil dulu aja ibu, nggak apa-apa, nanti ibu akan masuk ke dalam rumah. Asal kamu benar-benar menempatkan kamu situasinya itu ya, ketika minta sesuatu ya harus baik-baik gitu, harus dalam situasi yang baik juga. Nah itu sebenarnya salah satu cara. Cara yang lain gimana? Banyak. Saya yakin, percaya orang tua itu punya banyak cara. Yang jelas jangan sampai ada kontak fisik, jangan sampai ada perkataan-perkataan yang melukai hati anak. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke, itu konsekuensi dari orang dewasa ya. Menjadi orang dewasa adalah harus bisa mencari solusi di setiap masalah. Iya, Apalagi kalau yang benar. namanya sudah punya anak ya, berarti harus bisa menjadi decision maker, menjadi mencari solusi ya atas masalah Iya. itu anak-anak Karena tersebut. karena apa ya, yang menjadi orang tua itu bukan berarti kita berhenti belajar. Justru Oke. ketika kita jadi orang tua itu kita harus selalu belajar. Apa yang kita pelajari? Belajar bagaimana cara mengasuh anak dengan baik, belajar bagaimana kita sebagai orang tua bisa mengontrol emosi kita gitu. Belajar bagaimana kita memberikan pengetahuan kepada anak kita gitu. Karena dengan kita belajar, hasilnya itu akan kita dapatkan dan nanti ketika anak kita sudah besar, sudah dewasa. Itu apa yang sudah kita ajari, baik secara langsung atau tidak langsung, itu akan akan menjadi akar buat anaknya gitu. Dan itu akan menjadi membuat ketenangan kita sendiri gitu. Nah, ketika kita sudah tua gitu kan, melihat anak kita punya perilaku yang baik gitu kan, ya itu muncul dari mana? Itu dari orang tuanya. Walaupun sebenarnya ada lagi faktor lain, faktor lingkungan itu juga mempengaruhi juga. Tapi minimal kita sebagai orang tua itu nggak usah jauh-jauh lah. Kita ciptakan dulu lah situasi yang baik di dalam rumah. Karena kalau misalnya di lingkungan mungkin kurang bagus, nah itu nanti ada cara lain yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tuanya. Dengan cara apa? Belajar. Oke, belajar tuh tidak hanya guru, sebagai orang tua juga harus banyak belajar. Jadi jangan mentang-mentang sudah banyak umurnya terus bilang saya mah udah tua, udah nggak waktunya lagi belajar gitu ya, udah nggak ada itu kamus Aduh, sayang begitu. banget sebenarnya. Sayang Benar. banget ya kalau berkata seperti itu. Oke, ini ada Bunda Fani Gartini Adianti. Nih beliau mempunyai kalau nggak salah 4 atau 5 putranya nih, laki-laki semua. Nih, beliau bertanya nih, Assalamualaikum Kak Fajar, saya Mama Farhan. Bagaimana menyikapi anak yang sedang beranjak remaja? Oh, sama pertanyaan saya nih. Bagaimana menyikapi anak yang sedang beranjak remaja untuk membatasi waktu bermainnya yang sering lupa waktu saat sedang kumpul-kumpul dengan temannya di rumah. Walaupun kami sudah menasehatinya agar tidak terlalu banyak membuang waktu bermain di luar rumah. Nah, gimana Ya. Kak? Aduh, apa ya? Anak remaja emang bener, remaja itu gimana ya? Iya. Susah-susah gampang Kak. Kalau iya, sebenarnya memang susah gampang. Tapi kalau kita ingin menghadapi persoalan anak-anak di masa remaja, itu kita sebagai orang tua ya, baik itu kita orang tua atau kita guru, kita harus berani untuk merefleksikan masa lalu kita. Waktu anaknya masih kecil, ini orang tua ini sudah ngapain aja sih kepada anaknya gitu. Waktu anaknya masih kecil, kita sebagai orang tua pada saat anak itu masih kecil, kita banyak nggak sih meluangkan waktu untuk anak kita? Selama ini kita sering nggak sih ngajak ngobrol anak kita? Selama ini kita sering ngajak main nggak sih anak-anak kita gitu kalau lagi di rumah?
atau misalnya ketika lagi belajar di rumah, kita ngeluangin waktu nggak sih untuk anak-anak kita gitu. Itu kita harus refleksi gitu. Kenapa? Karena biasanya anak itu ketika mereka lebih dekat dengan teman-temannya di luar, kemungkinan besar mereka tidak mendapatkan kelekatan itu di orang tuanya atau di rumahnya gitu. Dimana seharusnya walaupun anak itu sudah menginjak remaja, ini kalau ngomongin kelekatan, ini kan kelekatan ini adalah adalah fondasi atau sesuatu ikatan dasar antara anak dengan orang tua. Jadi kalau misalnya anak itu walaupun sudah dewasa atau sudah menjadi orang tua sekalipun, ketika memang kelekatan dia dengan orang tuanya itu sudah baik, sudah kuat, itu nggak akan pernah luntur gitu. Nah, kalau misalnya ada anak gitu ya, remaja, ini dia lebih dekat dengan teman-temannya di luar. Justru malah waktunya lebih banyak dihabiskan di luar gitu. Kita sebagai orang tua harus berani untuk bertanya pada diri sendiri. Kenapa ya? Kok anak saya lebih sering di luar gitu? Apa jangan-jangan dulu waktu dia masih kecil, kayaknya saya jarang main deh sama dia. Kayaknya dulu waktu kecil saya lebih sering nonton TV, lebih sering ngerumpi di luar. Kalau misalnya anak saya nanya-nanya ke saya, nanya tugas atau nanya-nanya sesuatu, saya bilang nggak tahu, udah cari sana aja, cari tahu sendiri. Bisa jadi karena situasi itu, akhirnya anak-anak remaja ini jadi lebih sering keluar gitu. Nah, bagaimana sih caranya agar anak remaja ini mau dekat lagi dengan kita? Prosesnya pasti akan lama, nggak bisa cepat gitu. Karena kenapa? Karena mungkin anak-anak ini kan kalau melihat dari tahap perkembangan, anak-anak remaja ini kan memang sudah waktunya mereka bersosialisasi dengan teman sebayanya gitu. Jadi itu memang sudah tidak bisa dihilangkan, itu sudah menjadi tahap perkembangan mereka gitu. Kita sebagai orang tua harus bisa memahami bahwa memang anak-anak kita yang sudah remaja ini memang sudah waktunya punya teman lebih banyak di luar gitu. Tapi ketika misalnya mereka sudah di rumah, mau tidak mau kita harus lebih sering ngobrol dengan anak kita. Misalnya nanya deh, dari mana gitu misalnya. Tadi kamu main sama siapa aja? Gimana tadi di sekolah? Nilai kamu bagus atau enggak? Ada kesulitan atau enggak? Kayaknya sekarang jarang deh orang tua ngobrolin hal itu kayak di rumah. Padahal sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang ditunggu oleh anak gitu. Mereka tuh sebenarnya pengen cerita sama orang tuanya. Tapi kadang mungkin ada orang tua yang nggak sempet gitu. Udah, ibu lagi capek nih. Tadi habis masak, habis beresin rumah, boro-boro kamu bantuin ibu. Ya ada kamu main mulu. Udah. Yang awalnya dia mau cerita, ya udah dah, balik aja ke kamar deh gitu. Nah itu mungkin situasi-situasi yang membuat anak-anak remaja kita jadi semakin menjauh dari kita gitu. Karena kita mungkin tidak memberikan kesempatan untuk ngobrol banyak dengan anak-anak kita gitu. Walaupun mereka remaja, walaupun mereka sudah menginjak remaja, justru mereka sebenarnya lagi pengen dekat dengan orang tuanya. Karena mereka ingin belajar banyak hal dengan orang tuanya. Gimana sih caranya kalau misalnya pengen punya banyak teman gitu? Gimana sih caranya biar dekat dengan pengen punya pacar gitu misalnya? Itu tuh sebenarnya mereka pengen dapat jawaban itu dengan orang tuanya gitu. Hanya mungkin karena dulu mungkin canggung gitu ya. Karena mungkin nggak biasa banyak ngobrol sama orang tuanya, akhirnya jadi canggung. Ya udah, akhirnya anaknya lebih terbiasa ngobrol dengan teman-temannya. Jadi mau tidak mau kita harus refleksi. Kita harus mengakui bahwa kita memang punya salah. Kita dulu memang jarang ngobrol dengan anak kita. Ya udah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Harus sering ngobrol dengan anak gitu. Harus sering nanya. Harus pancing anak untuk bicara dengan kita gitu. Misalnya, Dek, coba dong ceritain dong hari ini kamu ngapain aja misalnya gitu. Dek, atau misalnya gini deh, pura-pura kita nggak tahu deh. Dek, aduh ibu nggak ngerti nih gimana caranya nih buka YouTube misalnya. Adek tahu nggak? Ibu masa gini aja nggak bisa. Nah sebenarnya ketika dia ngebantuin kita, coba aja sambil nanya-nanya. Dek kamu kok bisa YouTube? Kamu belajar dari mana? Ya aku belajar dari ini dong, bla 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 bla. Nanti akan jadi panjang lebar. Nah itu sebenarnya salah satu cara kita untuk memulai pembicaraan dengan anak kita gitu. Semakin sering kita ngobrol dengan anak-anak kita, akan dengan sendirinya anak-anak kita akan menyadari bahwa ya kita sebagai orang tua itu hadir gitu di usia mereka saat ini gitu. Dan dalam kondisi terburuk, misalnya nih anak kita di usia remaja mengalami hal yang buruk gitu.
Kalau misalnya sudah terbiasa dekat dengan orang tuanya, sudah biasa ngobrol dengan orang tuanya, apapun situasi yang terjadi itu pasti akan selalu diceritakan pada orang tuanya gitu. Nah, ya itu balik lagi ke reaksi kita sebagai orang tua. Kalau kita pintar untuk mengontrol reaksi, apapun situasinya ya harus kita hadapi gitu. Dan itu akan membuat kita menjadi lebih lebih bisa mengontrol anak-anak kita. Itu mungkin mudah-mudahan puas jawabannya. Mudah-mudahan. Tapi jangan puas, karena kan tadi disuruh belajar. Kalau puas nanti dia nggak belajar lagi. Ya enggak? Iya, iya Oke. bener. Pokoknya buat yang mau tanya, langsung tanyain loh. Karena nanti di akhir sesi ada kejutan dari saya. Ya elah. Kak, nih saya mau nanya nih ya. Karena gini, dari kemarin nih pembicara-pembicara kemarin tuh kan kita udah bicara tentang soft skill, terus tentang dari sisi psikologi juga sudah, terus dari pokoknya udah alhamdulillah udah begitu banyak nih yang sudah kita share tentang yang namanya golden age atau kesalahan pengasuhan ketika kecil ya. Ternyata ketika kita salah asuh di masa kecil itu memang akan berpengaruh, ya masalah-masalah yang tadi disebutkan oleh Bunda Farhan itu memang akan terjadi gitu. Cuma kan masalahnya gini Kak, kita kan maksudnya belum tentu, kita kan udah tidak, maksudnya kita kalau kembali ke belakang itu kan nggak mungkin Kak. Tapi kita kan harus maju ke depan, terus udah menghadapi nih anak yang memang sekarang ngeyel, anak yang memang sekarang dibilangin itu butuh nggak hanya omongan, tapi bentakan sedikit sih, nggak mukul dah, bentakan gitu kan, dia baru ngerti. Ya oke, itu salah asuh, oke. Karena memang itu udah terjadi nih. Nah sekarang untuk orang tua yang memang knowledge-nya baru sekarang kita dapatkan nih Kak, kalau kita menyesal terus kan kayaknya kalau saya jadi orang tua yang nyesek kan pasti ngomong sama ini mah pasti disalahin, pasti saya kan udah tua kok saya disalahin, nggak mungkin lah gitu, buktinya itu kakaknya saya gedein juga sekarang jadi polisi misalnya gitu kan Kak. Ternyata punya adik nih ngeyel juga kan, nih kan ada ego, orang tua, orang dewasa itu pasti ada ego kan Kak. Nah supaya kita nggak salah yang keblinger, maksudnya salah dibenerin, nggak gitu gimana Kak, itu maksudnya untuk penanggulangan hati gitu, supaya nggak merasa disalahkan oleh praktisi pendidikan atau praktisi psikologi yang kita misalnya sedang iniin gitu. Gimana Kak? Sebenarnya itu tadi refleksi gitu. Jadi ketika kita balik ke belakang, kita melihat bahwa memang kita punya kesalahan, kita berani untuk mengakui bahwa kita salah. Itu ngakunya di depan anaknya gitu maksudnya? Ke diri kita sendiri gitu. Dan itu jarang sekali ada maksudnya orang yang mampu untuk memaafkan diri sendiri gitu. Tahu bahwa dia salah dan dia mengakui bahwa itu salah, kemudian akhirnya berusaha untuk memaafkan diri sendiri, itu yang sulit. Karena apa? Jadi self talk ya, self talk. Iya, sebenarnya. Itu sebenarnya salah satu cara bagaimana kita akhirnya bisa melangkah ke depan. Kalau misalnya kita bisa kalau misalnya kita sudah mengakui bahwa kita memang dulu punya kesalahan, kita memang dulu salah nih kayaknya mengasuh anak gitu, kayaknya kurang tepat deh. Ya udah deh, aku berusaha untuk tidak akan mengulangi lagi deh kesalahan yang dulu deh. Ya sudah, mau nggak mau sekarang harus memperbaiki diri. Nah, ketika kita ingin memperbaiki diri, itu disertai dengan kita mengakui kesalahan kita, itu akan jauh lebih baik. Proses pembelajarannya akan semakin lebih baik dibandingkan dengan orang yang dia mau belajar, tapi dia tidak berusaha untuk mengakui bahwa dulu dia pernah melakukan kesalahan gitu. Itu yang mungkin sering terjadi gitu. Karena ya kita bisa aja bilang ya saya tahu kok, itu saya paham kok, tapi ya itu tadi balik lagi ke ego gitu kan, manusia itu kan punya ego gitu kan. Egonya itulah yang harus dikalahkan dengan cara apa? Dengan cara memaafkan dirinya sendiri, bahwa memang kita ini memang tidak pernah selalu benar, kita ini selalu salah gitu. Ketika kita sudah berani untuk mengakui kesalahan kita sendiri, kita akan dengan mudah mengajari anak bagaimana anak itu memaafkan diri mereka ketika mereka salah misalnya. Itu nanti akan ada proses diskusi sebenarnya antara orang tua dengan anak kalau hal itu bisa terjadi. Nah, ada saya menarik tuh tadi Mbak Yuli bilang ada orang tua yang
apa ya, egonya tinggi banget sampai bilang, apa yang aku lakukan benar kok, saya mukul anak nggak apa-apa kok, buktinya anak saya sekarang udah sukses, udah jadi orang. Itu banyak sekali orang yang apa ya bicara seperti itu, banyak sekali, nggak hanya satu, nggak hanya dua, tapi banyak gitu. Tapi yang jadi masalahnya adalah sayang sekali gitu ya, kalau saja dia dulu nggak melakukan, kalau misalnya dulu dia pada saat ngasuh anak nggak mukul, mungkin sekarang dia udah jadi mungkin anaknya sekarang bukan hanya jadi polisi, tapi udah jadi jenderal polisi. Mungkin anaknya bukan hanya jadi jenderal, tapi jadi menteri. Sayangnya karena dulu mungkin pengasuhannya mungkin kurang tepat dan tidak berani mengakui kesalahan, ya udah gitu. Akhirnya apa yang sekarang ada pada anak ya udah jadi hanya mentok di situ aja gitu. Karena kalau misalnya, karena beda kalau misalnya mungkin nanti ketika misalnya Mbak Yuli punya kesempatan ketemu dengan orang tua yang mungkin dari segi pengasuhan sangat baik gitu, dengan orang tua yang pengasuhannya kurang baik, sebenarnya itu bisa dibandingkan dengan bagaimana anaknya nanti ketika sudah dewasa gitu. Ada anak yang justru ketika misalnya orang tuanya itu dulu mengasuh anak dengan baik dari kecil sampai remaja, bahkan sampai dewasa, anaknya itu nanti ketika sudah dewasa dia akan mampu lebih mandiri, lebih bisa siap untuk menghadapi tantangan di luar, dan dia tidak akan mudah menyerah gitu, bahkan tidak akan selalu bergantung dengan orang lain gitu. Itu sih. Jadi sebenarnya yang harus kita tanamkan adalah kita harus berani untuk mengakui kesalahan kita gitu. Karena kalau misalnya kita tidak mengakui bahwa kita salah, kita pernah salah, kita tidak akan bisa maju gitu. Kita tidak akan bisa belajar, tidak akan bisa menerima hal-hal baru. Karena bagaimanapun dunia itu selalu berubah, gitu, selalu berkembang. Tidak pernah stuck di situ-situ aja. Gitu. Mau nggak mau, kita sebagai orang dewasa, sebagai orang yang sudah pernah menjadi anak kecil, ya mau nggak mau kita harus selalu belajar. Apapun posisi kita sekarang, gitu. Itu sih paling. Oke, jadi gini, Bunda. Jika kita sudah berkata tentang maksudnya gini, jika diri kita nih sudah memutuskan untuk menjadi orang tua pembelajar, guru pembelajar, pribadi yang belajar, berarti kita harus membuka pikiran kita. Maksudnya kita harus open minded dulu. Kosongkan gelas yang ada di dalam pikiran kita, terima ilmu yang ada, lalu refleksi, maksudnya Kak Fajar seperti itu, self talk, bicara pada diri sendiri nih, balikin semua ilmu yang sudah kita dapatkan tuh, tanya ke diri sendiri, itu boleh ya, sangat dianjurkan itu untuk seperti boleh. Itu. Tanya kepada diri sendiri, ini sebenarnya yang tadi diomongin tuh, jangan takut untuk mengakui, ya iya sih, aku tuh begini. Iya juga sih, kata dia begitu. Jangan takut untuk mengakui itu, karena dengan kita menerima kesalahan ataupun kekurangan diri, berarti kita sudah maju selangkah lebih ke depan, gitu ya Kak ya. Iya, oke, ini kayaknya Bunda Farhan ada yang masih ngeganjel Kak. Nih, soalnya nih ada respon dari Bunda Farhan seperti ini. Sebentar. Maaf Kak Fajar, alhamdulillah anak saya sangat dekat dengan kami, maksudnya orang tua. Bahkan saking dekatnya, kalau dia ada sesuatu yang terjadi di luar rumah atau apapun yang terjadi, atau apapun yang terjadi di luar rumah atau apapun yang terjadi, selalu dia ceritakan kepada saya tanpa saya tanya. Malah mana sih nih? Taduh sebentar. Banyak, panjang. Saya ulangi lagi ya. Maaf Kak Fajar, alhamdulillah anak saya sangat dekat dengan kami. Bahkan saking dekatnya, kalau dia ada sesuatu yang terjadi di luar rumah ataupun apapun yang terjadi, selalu dia ceritakan pada saya tanpa saya tanya. Malah kadangkala anak saya itu banyak diam. Sayanya yang suka tanya, jadi emaknya nih cerewet gitulah, cerita apa nih yang hari ini ada apa nih, pokoknya si ibu ini tipikal anak yang ibu yang cerewet.
Pokoknya saya selalu tanya main dengan siapa, apa aja yang diobrolin kalau lagi kumpul-kumpul. Makanya pertanyaan apa aja yang penting dia mau sharing apapun. Pokoknya yang penting anaknya mau ngomong. Dia nanya apa baik tuh yang tadi Kak Fajar omongin dia sudah lakukan, intinya seperti itu. Dan terkadang saya suka iseng nih jalan kaki ke tempat anak saya nongkrong. Karena kepengen tahu nih, jadi si ibu ini mungkin pengen memastikan nih anaknya itu bergaul dengan siapa gitu kali ya. Dia main dengan siapa aja, tapi ya itu kadang anak saya suka masih lupa waktu. Makanya saya tuh jadi bingung, di mana ya yang miss-nya dari kami dalam memberikan arahan. Iya. Nah, oke. Iya, iya. Aduh, Kalau terima sebenarnya apa kasih yang Mbak sudah Rahmi. dilakukan ya? Sebenarnya yang dilakukan oleh Bu Rahmi ya? Enggak, Mama Siapa? Farhan. Oh, Mama Mama Farhan. Farhan tadi Iya. yang ngomong gitu. Sebenarnya yang dilakukan oleh Mama Farhan itu sudah sangat baik menurut saya. Ketika misalnya tadi lebih banyak ngobrol, justru malah anaknya dekat dengan orang tuanya. Kemudian Mama Farhan sering ngobrol dengan Farhan ya, dengan anaknya ya. Itu sebenarnya sudah sangat baik gitu. Sebenarnya sih yang saya yang saya tangkap ini sebenarnya kekhawatiran orang tua gitu. Apa yang terjadi di luar itu justru mungkin akan membuat anak itu berada dalam pergaulan yang kurang baik misalnya kayak gitu ya. Itu sebenarnya kekhawatiran yang sangat wajar gitu. Ketika anak lupa waktu, itu sebenarnya bisa masuk kategori ini ya. Itu sebenarnya sudah termasuk itu tahap perkembangan anak ya. Jadi karena mereka lagi senang-senangnya bersosialisasi dengan teman-teman mereka lagi nyaman nih dengan peer group, istilahnya peer group ya, atau teman sebaya gitu ya. Itu memang sudah di masa perkembangan mereka gitu. Ketika kita udah ketika kita sebagai orang tua sudah sering mengingatkan gitu ya, itu memang sudah tugas kita mengingatkan gitu, dan kalau bisa jangan lelah gitu untuk selalu mengingatkan. Karena kalau misalnya kita menyampaikan kita memberikan perintah atau arahan 1 kali 2 kali, kayaknya nggak ada atau jarang ada anak yang langsung nurut gitu. Mereka emang harus selalu diingatkan gitu. Dan justru ketika kita emang sering mengingatkan dan kita tidak lelah mengingatkan, itu akan menempel dan otomatis dengan sendirinya anak itu akan mungkin baru kerasa itu 1 tahun atau 2 tahun kemudian gitu. Tidak instan. Jadi mungkin anak itu baru ngeh, oh iya ya, nih kayaknya udah jam segini deh. Kayaknya gue harus balik deh, bisa gitu. Di awal-awal mungkin lagi seneng-senengnya, tapi lama-lama anak pasti akan ada masanya kok mereka jadi sadar bahwa ini kayaknya udah malam deh, pulang gitu misalnya gitu. Karena mungkin dia sudah terlalu sering melihat orang tuanya responnya itu nggak enak. Kalau misalnya udah jam segini udah nggak enak, pasti anak itu udah selalu sering gitu melihat. Lama-lama pasti anak juga akan belajar gitu kan. Ya apalagi kalau tadi udah konsisten gitu kan, orang tuanya sering ngajak ngobrol, udah dekat dengan anaknya, itu udah mungkin proses pembelajarannya itu tidak akan membutuhkan waktu yang cukup lama menurut saya sih. Anaknya pasti nanti akan ngerti dengan sendirinya gitu. Hanya mau nggak mau sekarang kita sebagai orang tua nih harus harus tahan diri gitu. Gak apa-apa, misalnya kita diam-diam gitu ngawasin anak gitu. Asal jangan sampai ketahuan sama anaknya aja. Misalnya kita mau ngikutin nih, mau lihat tempatnya, kita udah tahu anaknya nongkrong di mana, udah kita pulang gitu. Jangan sampai anaknya tahu bahwa kita ngikutin mereka. Karena mungkin anak akan merasa privasi mereka tuh jadi kayak kok orang tua seperti saya diawasi. jadi terlalu seperti diawasi. Justru malah anak jadi semakin tidak nyaman. Dan mungkin akan membuat anak, udahlah, emang kayaknya lebih enak di luar deh daripada di rumah. Kalau di rumah gue sering diawasi terus sama orang tua, kalau di luar kayaknya enggak deh gitu. Jangan sampai anak jadi berpikir seperti itu aja. Jadi khawatir sangat boleh, orang tua sangat boleh untuk khawatir. Was-was itu sangat boleh. Yang penting adalah bagaimana kita tetap menjaga sikap kita, bagaimana kita tetap memahami bahwa memang anak kita sekarang usianya udah usia segini nih gitu. Mau nggak mau ya tugas perkembangannya memang sekarang sudah seperti itu, ya kita harus memahami gitu. Itu sih paling. Jadi sudah tepat tuh yang dilakukan oleh Mama Farhan. Iya, betul sekali. Setuju dengan Kak Fajar nih. Jadi bunda-bunda sekalian, masa bermain kita tuh juga selain kita punya aturan ke anak, kita juga harus mengerti usia anak kita itu masuk ke dalam masa apa. Anak mengerti tentang waktu, pembagian waktu
waktu, terus menentukan dia mau ngapain, dia mau kemana, itu nanti ketika usia dia sudah lewat dari 17. Kemarin tuh trainer soft skill bilang seperti itu. Jadi kalau masa SD dan SMP itu memang masanya bermain, SMP itu pencarian jati diri, SD itu ya memang bermain. Kalau malah kita kekang nanti dia nantinya itu akan berpengaruh ke ketika dia memutuskan masa depannya mau gimana. Ketika dia usia SMA-nya itu dia di mana dia harus penjurusan, itu dia seperti orang labil yang tadi Kak Fajar bilang, yang kalau misalnya ada orang tua yang bilang, anak saya galakin tuh nggak apa-apa tuh, dia berhasil tuh jadi polisi, tapi harusnya dia jadi jenderal. Benar kata Kak Fajar. Jadi nyambung nih, jadi nyambung banget. Ya Allah, aku beruntung banget nih ketemu sama kakak-kakak yang mau berbagi ilmu. Jadi oh my god, benar-benar nyambung. Nah, nyambung juga nih sama yang tadi pagi. Tadi pagi aku juga punya catatan nih. Kalau tadi di awal saya bilang pembelajaran itu harus dilakukan berangkat dari kebutuhan anak, dari anak, oleh anak, dan untuk anak. Nah, di Gen GTK kita, maksudnya pemerintah ya, juga bilang gini, harus ada kesungguhan, kesabaran, dan konsistensi. Jadi kita tuh harus ada kesungguhan, kesabaran, dan konsistensi. Jangan mau hasilnya ujuk-ujuk bagus. Jangan mengharapkan anak nurut atau bisa membagi waktu apabila kita tidak konsisten menegur. Gitu kali ya Kak ya? Bener Tadi ya. maksudnya Hari ini kita tegur nih, besok udah capek males udah diingetin gitu iya, terus. bener. Terus hari Sabtu ditegur lagi, kan anak jadi mikir ini kayaknya kalau lagi moodnya kayak gini berarti boleh nih gitu. Kan itu jadi ketidakkonsistenan kita itu kan dipelajari oleh anak dan itu kan dicari celahnya oleh anak gitu. Jangan sampai kita justru malah secara tidak langsung mengajari anak itu yang tidak baik gitu. Padahal kan sebenarnya kan kita sebagai orang tua pengen nih mengajarkan hal-hal yang baik pada anak kita. Selalu ingat ya Bunda, anak itu manipulatif. Dia manipulatif, jadi dia tuh mempelajari. Sebenarnya anak tuh lebih pintar dari kita. Dia mempelajari nih, lengahnya kita di mana. Oh, di mama saya akan ngasih uang ketika dia sedang bicara sama anaknya, sama temannya. Besok dia akan ngerengek uang. Betul ya. Oke, aku mau menyapa nih teman-teman nih. Ada Mbak Rahmi, Anindya. Katanya makin asyik nih nge-live-nya. Oke, terima kasih. Mbak Rahmi, ayo tanya. Ada surprise loh di akhir sesi. Terus Bunda Fani nih ada. Oke, katanya Masya Allah, Barakallah. Thank you so much untuk pandangan dan penjelasannya. Fase going to teenager for my son. Betul sekali. Sama aku juga punya anak yang satu itu SMP kelas 3, Kak. Yang satunya SD kelas 3. Dua-duanya sudah setahun setengah ini belajar di rumah. Jadi yang namanya malah justru kayak si Ade tuh udah nggak, maksudnya kayak TikTok kayak ini, ya mau bagaimana ya. Ya sudah, dibiarkan saja, yang penting positif gitu ya kayak pekerjaan sekolah jalan, pekerjaan sekolah jalan, inget mandi, inget makan, ya sudahlah. Orang zamannya begini Kak, katanya didiklah anakmu pada zamannya gitu ya kayak. Iya kan, yang penting sebenarnya kan kita kasih tahu, jadi sebenarnya aplikasi TikTok itu apa gitu kan. Siapa tahu anak kita nggak tahu TikTok itu apa gitu kan, kita harus jelasin gitu. Kemudian fungsinya apa, kenapa orang-orang banyak main TikTok gitu, kenapa sekarang banyak orang-orang itu main Instagram misalnya. Kita harus menyampaikan informasi itu kepada anak agar mereka nggak salah paham gitu, tidak salah informasi. Itu balik semangat Mbak Yuli. Benar-benar. Aduh bener, aku sebenarnya lagi mentok sama anakku yang laki-laki. Dia tuh SMP kelas 3 nih Kak, bener-bener lagi, aduh Masya Allah, kalau dibilang lagi beger-begernya. Tapi ilmu dari Kakak insya Allah akan saya terapkan nih, tarik nafas panjang ya. Intinya tarik nafas panjang. Dan terapkan tadi kesabaran, itu sabar itu harus lebih dari sabar. Nah, terus
Kak nih di dalam dunia pendidikan itu kan sekarang kan menyambut AKM ya, ada yang namanya survei lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar itu kan ada yang dari sekolah, ada yang orang tua juga ya, untuk menjaga lingkungan belajar tetap kondusif nih, kondusif. Nah, ini dua tema di Rabu Sabtu ini memang semuanya tentang pendidikan keluarga. Nah, kalau dari sisi kakak nih sebagai pekerja sosial gitu ya, terus kan kita juga kemarin kan ada bencana yang terjadi dan lain-lain gitu ya. Nah, kakak nih selama ini nih sudah pernah bertemu dengan kasus apa nih yang pas pandemi ini gitu loh, dengan yang berkaitan dengan lingkungan belajar yang terganggu dan lain-lain, pernah nggak nemuin kasus-kasus seperti itu akhir-akhir ini gitu? Kalau kasus sih Yang sebenarnya parah gitu maksudnya. Kan eh, kayaknya berita di internet kan ada yang siswa bunuh diri karena nggak bisa beli HP orang tua ini gitu. Itu maksudnya apakah itu terlalu sangat melebih-lebihkan atau ya bagaimana gitu Kak? Gimana sih Kak? sebenarnya karena apa ya? Karena tidak siap sebenarnya dengan kondisi semua orang itu harus diam di rumah gitu. Semua orang itu kan biasa ya keseharian sebelum pandemi itu kan mereka keluar gitu kan. Orang tua bekerja, anak sekolah, setelah sekolah itu bermain gitu. Jadi justru apa ya, intensitas atau frekuensi anggota keluarga di rumah itu bareng itu hanya mungkin lebih seringnya malam. Kalau setiap hari dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu, Minggu lah mungkin ya. Minggu bahkan mungkin jarang gitu ya. Lebih seringnya bahkan lebih sering di luar gitu. Jadi frekuensi ngobrol dengan sesama anggota keluarga itu jarang. Dan ketika pandemi itu kan semua anggota keluarga itu mau nggak mau setiap hari harus ketemu gitu kan, ketemu dengan Betul. anak, ketemu dengan ayah, ketemu dengan ibu, ibu ketemu dengan ayah, ketemu dengan anaknya gitu kan. Ayahnya ketemu dengan ibunya, ketemu dengan anaknya. Yang selama ini mungkin nggak pernah tahu keseharian, jadi tahu gitu kan. Betul, Jadi betul. jadi apa ya? Ibaratnya yang dulu mungkin hanya tahu kelebihan dan kekurangan pasangan dan anak itu hanya sekitar 30%, ketika di masa pandemi itu meningkat menjadi jadi semakin tahu gitu, sekitar Iya benar, 60% gitu. benar, benar. Eh, Kalau misalnya keluarga yang mampu melewati situasi tersebut, dalam hal ini keluarga yang pengasuhannya baik, memang komunikasi antara keluarga itu sudah berjalan dengan baik, mungkin pandemi ini dijadikan kesempatan buat mereka itu menjadi semakin saling mengerti gitu kan. Tapi beda dengan keluarga-keluarga yang memang lebih sering apa ya, yang jarang berkomunikasi dengan anggota keluarganya, apalagi dengan anak-anaknya. Dan anaknya juga mungkin jarang komunikasi dengan orang tuanya. Itu akan menjadi apa ya? Menjadi sebuah masalah bagi mereka di masa pandemi ini. Karena mereka akan harus selalu di rumah, terpaksa harus tinggal di rumah dan harus terpaksa menghadapi banyak masalah gitu. Makanya kenapa akhirnya muncul ya kayak misalnya ada orang tua yang akhirnya misalnya ya amit-amit jangan sampai kejadian gitu ya. Tapi ini ada Amit, juga amit. kejadian gitu. Orang tuanya bisa sampai meninggal, bunuh diri gitu kan karena tidak kuat menghadapi berbagai permasalahan kan, masalah ekonomi, masalah keluarga gitu kan, belum anaknya yang belajar online dan harus dibeli kuota setiap hari gitu kan, belum lagi anak yang minta handphone gitu karena mungkin anak yang nggak punya handphone itu kan jadi apa ya, banyak banyak aspek yang akhirnya jadi masalah gitu. Jadi sangat wajar kalau misalnya ngomongin kasus, saya sendiri sih sebenarnya apa ya, belum banyak menemukan kasus ya. Saya hanya lebih sering baca, browsing gitu, kemudian ngobrol-ngobrol dengan beberapa rekan-rekan kerja saya gitu. Dan memang hampir ya hampir banyak situasinya, lebih banyak itu ya karena situasi ekonomi gitu kan. Orang tuanya jadi stres gitu, kemudian akhirnya kekerasan jadi semakin meningkat gitu kan, kekerasan pada anak gitu. Dan itu juga saya kurang tahu persis, tapi dari hasil survei Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak memang ditemukan kekerasan kekerasan pada anak itu meningkat di rumah gitu di Iya, masa pandemi. iya betul, betul sekali. Jadi memang itu karena banyak banyak dari kita itu memang tidak siap menghadapi situasi seperti ini. Ini kan sebenarnya masuk kategori bencana ya, bencana non alam gitu. Dan memang pendidikan kesiapsiagaan bencana di kurikulum kita itu memang belum ada gitu.
Kalau betul. misalnya apa ya di apa ya, memang di beberapa wilayah sudah ada mulai diajari tentang kesiapsiagaan bencana gitu. Itu kan hanya sayangnya kan tidak semua wilayah gitu. Mungkin hanya beberapa wilayah-wilayah yang memang menjadi rawan bencana gitu. Nah, bagaimana nih dengan wilayah-wilayah yang tidak rawan bencana? Justru ini muncul nih pandemi. Pandemi kan sebenarnya bencana non alam gitu. Mau tidak mau memang Mm-mm. ya kita sebagai tenaga pengajar gitu ya, kita sebagai orang-orang yang sekarang jadi penggiat di dunia pendidikan harus berpikir Mm-mm. apa ya, harus berpikir maju, harus berpikir jauh nih, bahwa sebelumnya kita tidak pernah memikirkan bahwa bakal ada pandemi, ternyata ujung-ujung ada pandemi. Kita tidak pernah tahu nanti Mm-mm. di tahun-tahun berikutnya akan terjadi seperti apa. Mau tidak mau kita harus benar-benar apa ya, apa ya, memperkaya sebenarnya pembelajaran yang harus kita berikan kepada anak-anak. Tidak hanya fokus pada ya ngajarin anak matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi Betul. juga mau nggak mau hal-hal yang lain, informasi yang lain juga harus kita ajari, termasuk tadi kesiapsiagaan bencana gitu, agar anak-anak itu paham gitu ketika nanti ada situasi bencana apa nih yang harus mereka lakukan gitu. Mm. Itu sih mungkin Mbak Yuli. Jadi oke, jadi ketahanan keluarga sekarang benar-benar lagi diuji ya Om ya. Iya benar. Gitu. Ala ya mudah-mudahan makin banyak nih generasi muda atau praktisi-praktisi yang mempunyai pengetahuan lebih atau kemampuan lebih untuk membantu setidaknya sharing seperti ini memberikan penguatan ya Om. Jadinya tuh banyak orang yang istilahnya oh iya kadang kan kita butuh ditepuk ya, betul ditepuk. Hei, kamu Iya salahnya benar. jalan nih. Kamu jalannya salah nih. Hei, kamu udah kelewatan nih. Udah dong, jangan ngurusin perut aji gitu misalnya. Kadang kadang kita butuh ditepuk seperti itu ya Iya. kayak untuk apa namanya? Untuk jadi emang sih pandemi itu kita harus jaga jarak, tapi bukan berarti tidak berempati dengan keadaan Iya. sekeliling gitu ya kayak. Jadi jangan sampai dihilangkan nilai-nilai baik yang memang sudah ada yang ada gitu, jangan sampai hilang itu ya kayak seperti itu ya Kak. Benar 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 benar. Oke, Masya Allah, luar biasa ini. Saya ditampar bolak-balik, tapi nggak kelihatan yang nampar ini, Roman. Aduh. Ya, kenali anak, penuhi hak mereka, terus kita sebagai orang dewasa harus memastikan bahwa anak itu terlindungi. Lalu, jangan takut untuk merefleksikan masa lalu, bangun kelekatan ikatan. Nah, kelekatan ikatan. Oke, bahasan selanjutnya nih Om. Oke, kesimpulan deh Om. Nih kurang lebih udah 1 jam kita bareng nih. Uh, Kesimpulan akhir dengan kalimat topik tema besarnya nih, berangkat dari anak, oleh anak, dan untuk anak. Apa tuh Om kesimpulannya dari kakaknya nih? Tar dulu Om, belum. Jangan sampai Hmm? kesimpulan dulu. Ada pertanyaan. Tar dulu. Oke oke oke. Kita extend ya. Nih ada pertanyaan nih Om. Soalnya takut keselak kalau ada pertanyaan nggak dijawab. Ntar Oke saya oke yang oke. ditodong. Oke, ini ada pertanyaan dari Bunda Eva. Oke, halo Bunda Eva, terima kasih. Bunda Rati Mustari juga terima kasih ya sudah nonton. Oke, sekali lagi ya buat yang mau nanya silakan walaupun ini sudah offline nanti silakan tulis saja pertanyaannya nanti aku sampaikan, aku forwardin ke Kak Fajar. Oke, pertanyaannya dari Bunda Eva, bagaimana sih caranya untuk menumbuhkan rasa empati di masa sekarang ini gitu. Jadi ada kalimat I see human but not humanity ya lah. Nah, Kayaknya kok sedih banget gitu kalau hmm, diartikan ke dalam iya bahasa iya iya. Iya. Indonesia ya. Masya Allah. Luar biasa. Gimana Om? Hmm. Kalau apa ya, sebenarnya salah satu cara kita bagaimana menumbuhkan empati itu dengan bersosialisasi gitu. Berbicara dengan Hmm. banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang, belajar untuk memahami apa yang orang rasakan gitu kan. Bukan yang lebih tepat sebenarnya interaksi secara langsung. Maksudnya secara langsung itu misalnya kita komunikasi sekarang nih. Misalnya Mm-mm. saya dengan Mbak Yuli sekarang ini kan interaksi secara langsung. Ini sebenarnya salah satu cara bagaimana kita menumbuhkan empati gitu kan. Cerita satu sama lain itu kan sebenarnya akan membangkitkan empati kita gitu kan. Mm-mm. Apalagi kita berdua aja
ini apa ya, ada pembelajaran yang bisa kita dapatkan. Kebayang kalau misalnya kita ketemu dengan banyak orang baru, Betul. atau kita ketemu dengan orang lama, teman-teman yang sudah kita lama kenal, tapi intensitas percakapannya atau interaksinya itu sering, kita akan lebih banyak pengalaman, kita akan banyak Betul. belajar, termasuk kita juga akan semakin rasa empati kita akan semakin tumbuh gitu. Kenapa? Karena kita akan belajar bagaimana belajar melihat pengalaman kehidupan orang lain gitu kan. Bagaimana orang bisa melewati masa-masa krisis mereka, bagaimana mereka bisa menghadapi masalah-masalah yang mereka alami, bagaimana orang-orang itu menceritakan kesalnya suatu permasalahan, senangnya suatu pengalaman gitu kan. Itu sebenarnya salah satu cara kita menumbuhkan empati. Apalagi misalnya ketika kita bersedia untuk meluangkan waktu mendengarkan permasalahan orang tanpa harus memberikan masukan. Sebenarnya itu cara kita untuk menumbuhkan empati gitu. Karena ada beberapa orang yang justru mereka itu ingin cerita tapi nggak butuh diberikan masukan, hanya butuh didengarkan saja. Nah, ketika kita siap atau kita bersedia untuk memberikan kesempatan orang untuk untuk menceritakan apa yang mereka rasakan dan kita mau mendengarkan, itu sebenarnya salah satu cara kita untuk menumbuhkan empati kita. Oh, jadi seperti ini apa yang dia rasakan. Oh, jadi masalah yang dihadapi ini berat banget ya sebenarnya gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu cara gitu, dan itu menurut saya itu paling bisa kita lakukan. Karena kan saya yakin apalagi teman-teman pengajar ya, teman-teman guru ini kan interaksi jejaringnya kan udah banyak ya. Di sekolah kan nggak mungkin gurunya cuma satu, pasti kan gurunya banyak. Belum ada kepala sekolah, belum ada penjaga sekolah gitu, belum ada siswa, belum ada orang tuanya siswa gitu. Itu sebenarnya salah satu, kita udah punya banyak kesempatan sebenarnya untuk berinteraksi dengan mereka gitu. Nah, itu balik lagi gimana caranya agar kita belajar dari interaksi kita dengan orang-orang itu, ya udah kita ngobrol dengan mereka, kita belajar untuk bagaimana memahami apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami. Misalnya kita ngobrol dengan orang tua murid nih, orang tua murid curhat gitu kan, aduh saya berat banget nih, anak saya sekarang lagi begini. Gak apa-apa, kita dengerin aja gitu. Nah itu sebenarnya salah cara kita untuk menumbuhkan empati kita gitu. Karena kalau misalnya ada orang, mungkin ada orang yang yang empatinya kurang, karena mungkin orang tersebut gak biasa dengerin cerita orang. Dia hanya lebih peduli dengan apa yang dia ceritain. Dia hanya peduli dengan apa yang dia omongin gitu kan. Mungkin dia lebih senang menceritakan kelebihannya dia, mungkin apa yang dia punya gitu. Tapi nggak terlalu senang ketika ada orang menceritakan apa yang dia punya juga gitu. Nah bisa jadi orang itu kayaknya butuh tuh berinteraksi dengan orang lebih banyak lagi. Dan orang-orang seperti itu mungkin butuh untuk belajar bagaimana menumbuhkan empati gitu. Jadi itu caranya. Kita harus lebih sering berinteraksi dengan orang, kita harus lebih sering berkomunikasi dengan orang gitu. Karena itu adalah cara yang terbaik bagaimana kita menumbuhkan empati kita. Jadi kesimpulannya, jangan takut untuk bertemu banyak orang. Kadang soalnya ya gitu, kembali lagi, saya mah udah tua pengennya didatengin gitu kan. Kadang ya itu orang dewasa itu ya selalu benar lah. Saya jadi tarik nafas deh. Iya, memang apalagi usia kita mungkin jadi semakin bertambah, sindrom power itu semakin kuat gitu kan. Apalagi bisa kita punya jabatan, punya kuasa gitu kan. Itu kita akan jadi semakin pengennya tuh orang tuh ngelihat kita gitu, bukannya kita yang pengen berbau dengan mereka. Ya, ini mumpung sekarang kita punya kesempatan untuk belajar, cobalah kita untuk refleksi diri sendiri, memaafkan diri sendiri, sadari bahwa kita memang punya banyak salah, ya mau nggak mau kita harus belajar hal yang baru gitu. Di usia apapun, di usia setua apapun, mau nggak mau kita harus banyak belajar. Gitu. Itu mungkin dari saya. Keren. Ini merendah ini. Aduh, kayaknya harus berapa kali kita pertemuan ini. Kita padat. Udah kayak kuliah ini. Apa perlu saya sesi pribadi ya? Aduh, keren banget nih, 1 jam yang sangat bermakna. Saya yakin 1 jam ya? Iya, 1 jam loh.
luar biasa. Kirain udah 3 jam. Oh, berarti tambah lagi lanjut. Jangan. Nanti Aduh. susah diuploadnya. Iya, jadi aduh, masya Allah luar biasa deh. Nanti masih ada yang mau ditanyain, lah ganjelan, ada ganjelan, ayo, sok atau nanya. Katanya Bunda Eva, oke, thank you, I see. Masih ada yang mau ditanyain, mau nanya apa? Alamat? Nggak boleh nanya alamat. Mau nanya apa? Ayo, saya hitung sampai 3. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup nih. Saya minta Kak Fajar bikin closing statement. Iya. Jadi menumbuhkan kesadaran diri itu memang agak sulit ya Kak ya. Harus berawal dari diri sendiri. Itu yang susah Kak. Kadang-kadang tuh kita tuh apa ya? Ya itu mengalahkan ego, otak reptil. Itu keseringan nonton Dokter Aisyah Kak. Jadinya antara otak reptil kalau nggak salah dia ngomong tuh ya. Yang otak ego itu otak reptil, betul-betul. Itu kayaknya lebih gede di otak saya itu. Karena saya tidak bisa mengalahkan ego. Mana nih Bunda Eva? Udah lebih dari 3 menit nggak ada pertanyaan. Berarti sudah ya. Oke, halo Bunda Titin Hestiana. Terima kasih sudah nonton, tapi udah di ujung nih. Oke, closing statement dari Kak Fajar, apa tuh? Oke, jadi kalau misalnya terkait dengan tema apa ya kita sebagai orang dewasa, kita sebagai tenaga pengajar, ya kita harus banyak belajar, mau tidak mau harus memperbaharui metode kita, bagaimana kita mengajari apa yang memberikan pengetahuan baru buat anak. Tapi bukan berarti kita jadi mengabaikan bahwa anak ini punya ide, punya inspirasi. Bisa jadi metode-metode pengajaran kita, cara kita mengajar, itu justru malah kita dapatkan dari anak-anak. Jadi mau tidak mau, mulai dari sekarang, kita sebagai orang dewasa, sebagai tenaga pengajar, harus lebih sering mengajak atau mendorong partisipasi anak-anak murid kita, gitu. Apapun situasinya. Mau itu dalam situasi pembelajaran, mau itu bagaimana memberi masukan kita bagaimana cara mengajar, karena anak itu punya hak untuk menyampaikan pendapat mereka. Dan suara-suara mereka itu tidak bisa kita remehkan, justru malah ide mereka justru malah lebih brilian kadang dibandingkan ide-ide kita gitu sebagai orang dewasa gitu. Jadi apa ya, mau tidak mau kita harus menghormati mereka agar anak-anak kita juga nantinya akan menghormati kita secara otomatisnya. Oke, Itu Masya mungkin closing Allah. statement dari saya. Luar biasa, keren. Oke, jadi Bunda, obrolan kita hari ini udah sangat-sangat bermanfaat ya. Jadi tadi sesuai dengan closing statementnya adalah belajar mendengarkan, walaupun itu dari seorang anak. Kalau kita sudah bisa mendengarkan anak kita, umur yang lebih muda dari kita, insya Allah umur yang setara ataupun yang lebih tinggi pasti kita bisa mendengarkan. Gitu. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, terus diberi kelegaan hati untuk dapat terus menerima masukan ataupun informasi serta perubahan yang terjadi, karena sekarang itu perubahan zaman itu dinamis dan sangat cepat. Jadi kalau kita memutuskan untuk diam atau hidup di masa lalu, aduh kayaknya silahkan tunggu di halte aja, nggak usah maju ke depan. Oke, gitu ya. Kak Fajar, terima kasih banyak untuk malam Oke, ini. sama-sama. Terima kasih Iya, saya banyak, nggak, Mbak Yuli. iya sama-sama. Saya nggak mau bilang puas karena kayaknya saya harus menjadwalkan ulang nih pertemuan dengan Kak Fajar nih kayaknya ya. Harus mau ya. Dinasnya Insya sekarang di Bekasi Allah. apa di mana nih Kak? Di Dinasnya di mana? Jakarta, tapi masih Oh, kerja di di rumah. Jakarta. Oh, dinasnya tugasnya di Jakarta. Iya. Oke deh, hari Sabtu hadir ya Kak, biar ikutan ngobrol bareng Bunda Lili. Jadi teman-teman Bunda sekalian, jadi hari Sabtu itu kita kedatangan tamu Bunda Lili Nur Laili. Beliau juga sama nih dulunya katanya kerja di Save the Children juga Oh, Kak. gitu. Iya, Oke. jadi apa namanya konsultan kalau nggak salah. Ah, iya. Iya, kalau kurikulum vitae-nya kemarin yang diserahkan, ya Allah, Masya Allah,
luar biasa. Semoga kita semua hari ini bisa mengambil manfaat dari perbincangan kita malam ini ya Kak ya. Amin, biar ngalir Amin, amin, deh amin, amin. manfaatnya. Amin. Mohon maaf lahir batin ya Kak kalau ada Iya, salah-salah siap kata. sama-sama. Mudah-mudahan Iya. apa ya? Mudah-mudahan tidak ada yang kurang. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau misalnya mungkin ada kalimat atau kata-kata yang apa ya? Kurang berkenan. Terima kasih banyak. Enggak ada. Iya, sama-sama Kak. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kakak yang bersedia berbagi di sela waktu sibuknya. Mudah-mudahan tidak bosan untuk hadir lagi di sini. Terima kasih banyak. Oke, Siap. Bun. Kita pamitan ya sama yang di Yuk, rumah. pamit. Oke, terima kasih ya yang Yuk, sudah terima kasih. nonton. Pamit Sampai ya. jumpa di Sabtu Assalamualaikum. ya. Ya. Sampai jumpa di Sabtu seru nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Yuk, wabarakatuh. waalaikumsalam. Pamit, pamit. Dadah.